Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan terkait soal uji kompetensi kalian, ya. Kalau di WA-nya, di webnya pemerintah itu namanya SPK. SPK itu soal praktek kejuruan, gitu ya. Jadi filenya itu, kalau dari pemerintah itu filenya itu ada 3, ya. Yang pertama adalah INV. INV itu Instrumen Verifikasi SMK Penyelenggara Ujian Praktek Kejuruan, UPK. Kalau kita bilangnya UKK, kalau ini lembaran ini bilangnya UPK, Uji Praktek Kejuruan. Ini nanti yang isi saya, ya. Selanjutnya ada juga file yang namanya PPSP. PPSP itu kepanjangan dari Lembar Penilaian Ujian Praktek Kejuruan. Ya, lembarannya. Nanti ini saya ralat dulu ya. Ini soalnya belum saya edit ya. Apa aja yang dinilai itu ya. Makanya nanti kalau sudah fix saya sampaikan ke sampean gitu ya. Ini belum fix ini ya. Belum saya edit, ini aslinya dari pemerintah. Yang terakhir ada namanya SPK ya. SPK ya ini soal praktek kejuruan ini ya. Satuan pendidikannya SMK, kompetensi kalian kita adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, alokasi waktunya 8 jam. 8 jam itu mulai jam 7 ya, mulai jam 7. Ya nanti masuknya ya setengah 7 Anda sudah di sini lah, kayak sekolah biasanya itu ya. Supaya nanti Anda bisa tenang garapnya ya, nggak kupu kabeh ya, nggak ngos-ngosan ya. Kalau datangnya Anda telat, khawatirnya dari pengalaman bertahun-tahun nggak fokus gitu ya. Lihat temennya sudah mengerjakan ini, Anda belum mengerjakan itu, nggak fokus kalian ya, gitu. Kupu kabeh gitu ya. Berarti datangnya lebih awal lah ya. 8 jam ya. 8 jam itu nanti mohon maaf kepotong sama isoma, istirahat, sholat dan makan itu setengah jam. Mulai jam 12. Itu kalau selain hari Jumat gitu ya. Berarti nanti pulangnya jam maksimal pengerjaannya, bukan pulangnya ya. Maksimal pengerjaannya adalah jam setengah 4, soalnya kepotong sama isoma tadi, setengah jam 12 sampai jam setengah 1 selain hari Jumat gitu ya. Kalau hari Jumat jam setengah 12 itu Anda sudah mulai Jumatan, masuk lagi jam setengah 1 ya, 1 jam gitu ya, untuk sholat Jumat misalnya gitu ya. Lanjut, ini adalah bentuk ujiannya adalah perorangan ya, beda sama ujian agama ya. Kalau ujian agama yang mohon maaf yang mengkafani itu kelompokan mungkin ya, tapi kalau yang ini sendiri-sendiri ya gitu. Petunjuk umum. Yang pertama adalah membaca doa. Pastinya membaca doa dulu dipimpin dari kantor. Seperti biasanya itu ya, ritualnya seperti itu. Lalu melengkapi semua administrasi UKK. Berarti nanti ada ada file. Anda suruh ngisi tanda tangan ya, mungkin daftar hadir dan lain sebagainya lah ya. Gitu ya. Berita acara mungkin gitu lah ya. 2. Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktek. Berarti ketika dibagikan ya, soalnya nanti nggak boleh dibawa pulang. Soalnya habis dibagikan sama pengawasnya, sama gurunya, sama pengujinya, Anda cek sesuai nggak jumlah lembarannya. Lembarannya ada 8 lembar. Anda cek mulai dari awal sampai akhir. Pastikan soalnya nggak ada yang keliru ya, urutannya double atau kebalik dan lain sebagainya. Saya melihat gitu ya, ketika dibagikan itu ya. Ada 8 lembar. Ada nomornya, ada halamannya, halaman 1, 2, ada halamannya itu ya. Jangan sampai, Pak, ini kok halamannya 2 ada 2. Gitu. Jangan sampai gitu. Atau Pak, ini kok topologinya nggak ada gitu ya. Dicek. Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktek yang terdiri dari 8 lembar. Terdiri atas 8 halaman. 3. Periksalah alat, bahan, serta komponen. Berarti alat-alat yang mau diujikan itu Anda cek. Ya. Ada apa enggak yang pertama. Pak, ini mohon maaf Pak. TP-Link-nya kok nggak ada misalkan. Ya. Dicek. Ya. Pastikan ada ya. Berarti di arah Anda itu ada 4 alat ya. 1 router mikrotik, 1 mini-sable sheet TP-Link TLSG108E, TLWR840N sama TLWR820N gitu ya. Pastikan ada, barangkali ada yang kelepas atau copot, laporan ke Mas Satrio lah ya. Laporan ke Toolman-nya ya. Toolman-nya sekarang Mas Satrio aja, Mas Nandanya pindah ke listrik gitu ya, jurusan listrik. 4. Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Mohon maaf kalau ini saya belum bisa sempurna ya. Soalnya kita masih nggak pakai sepatu ya. Berarti
Besok kalau misalkan kondisinya udah memungkinkan, mungkin pakai alas kaki lah ya. Gitu. Lanjut. Ini di sini nggak ada ngerakit komputer ya, beda sama tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada ujian ngerakit komputer, berarti servernya dirakit dulu. Kalau sekarang udah jadi ya, tinggal Anda pakai gitu aja. Gitu. Ya tetap ya, Anda harus ikhtiar, harus doa, semoga PC yang Anda gunakan itu nggak trouble ya, nggak black screen, nggak blue screen, no signal, hang, lemot, dan lain sebagainya. Mulai hari ini nanti saya akan bilang ke Mas Satria bahwa PC yang akan digunakan untuk ujian harus sudah di-upgrade. Kemarin udah di-upgrade sama Mas Satria 10 ya. Nanti kalau anggarannya udah turun, saya kemarin ngajukan anggaran 46 juta tapi belum turun soalnya nunggu jurusan listrik belum ngajukan anggaran. Nanti kalau anggaran udah turun saya belikan lagi SSD sama prosesor yang Core i5. Kemarin udah dirakit sama Mas Satria upgrade ya. Kita bukan beli baru tapi PC lama di-upgrade. Yang di-upgrade ada 2 sementara ini. Ada 3. Yang pertama adalah prosesor, yang kedua adalah RAM-nya. Yang awalnya 2 GB menjadi kalau nggak salah 4 GB kalau nggak salah ya. Terus yang dulunya HDD hard disk pakai piringan itu sekarang di-upgrade menjadi SSD. Meskipun kapasitasnya mohon maaf jauh daripada punya sampean ya. Masih 240 kalau nggak salah. Kalau lebih cepat lagi ya NVMe. Kalau laptop saya ini NVMe ya. Cuman kapasitasnya kecil gitu aja lah. Lanjut. 5. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Mohon maaf, saya mengingatkan aja supaya nggak ada komplain dari guru lain, dari pengawas lain, dari siswa lain. Kita harus menyadari bahwa ini juga bukan milik saya ya. Saya juga kerja di sini, ini miliknya sekolahan, ya kita harus rawat dengan baik. Kalau sudah selesai, ya dirapikan, ya jangan hanya semari tinggal, jangan hanya itu, ya dirapikan. Gitu. Saya kan pasti pulangnya mengakhiri ya, terakhir ya. Berarti habis selesai doa, habis salaman sama saya kan, saya mesti terakhir. Kecuali kondisi tertentu ya, misalkan saya tinggal rapat atau saya dipanggil sama pimpinan baru. Selama saya ada di sini ya saya pulang terakhir. Ya, insya Allah seingat saya loh ya, mohon maaf. Saya nggak pernah mendahului sampean ya. Saya pulang duluan baru saya terakhir. Jadi saya lagi enjoy sama laptop saya ini. Jadi tolong sebelum menggunakan di reset dulu ya. Semuanya ya di reset dulu ya. Saya kemarin ketika ada laporan seperti itu ya. Apalagi kan beliaunya disiplin lah ya, seperti itu ya. Ya seperti itulah, saya nggak bahas ini soalnya saya rekam lah dari viral utamanya. Nanti kalau dia dikat sama netizen, wah viral lagi, dikat ya. Lanjut itu aja. Intinya sebelum dipakai sudah dipakai, di reset semua perangkatnya di reset, itulah ya. Kalau nggak tahu cara ngerisetnya tanya saya lah ya. Insya Allah udah tak ajari semua cara ngerisetnya itu ya. Usahakan ngerisetnya soft reset ya, jangan hard reset ya. Kecuali yang AP ya. Kalau AP mau nggak ada reset gini nggak apa-apa kalau yang AP. Kalau yang Mikrotik, TP-Link ya, yang Switch TP-Link ya soft reset aja lah. Habis pakai gitu ya. Iya kalau PPW pakai yang hitam itu nggak apa-apa. Kan nggak pakai ini, nggak pakai masukkan pin gitu nggak pakai kan. Kalau pakai software ya nanti tak ajari lah ya. Itu tak pakai software. Sebentar sih. Nomor 6. Bekerjalah dengan teliti, cermat, rapi, dan cekatan. Ini adalah sikap yang saya ambil dari penilaian, Mas. Berarti di form penilaian itu, ini Indonesia Raya sama aja, Mas, di TKJ-nya itu. Form penilaiannya itu ada penilaian sikap yang terdiri itu tadi, ada teliti, cermat, rapi, cekatan. Ngerjakannya harus punya sifat itu sampean ya. Serta wajib memperhatikan petunjuk pembimbing. Berarti sebelum dimulai nanti sama gurunya biasanya di briefing dulu ya sekitar 5 menitan paling. Terkait aturan-aturannya gitu ya. Lanjut. 7. Nah ini diperkenankan meninggalkan ruangan. Boleh, Pak, saya izin dulu Pak makan. Monggo silahkan ya. Untuk beristirahat misalkan ya makan tadi misalkan. Ini badan saya nggak tapi enak Pak, saya botot ini Pak makan dulu Pak monggo. Atau ke kamar kecil silahkan. Atau sholat duha dulu silahkan ya. Tanpa penggantian waktu loh ya. Itu perlu Anda perhatikan. Tanpa penggantian waktu. Berarti Pak tadi lupa saya tinggal makan setengah jam, masa nggak ada tambahan setengah jam? Nggak ada Pak, nggak ada tambahan waktu nggak ada. Ya wis, kalau Anda mohon maaf ya, kalau Anda misalkan ke kamar mandi, kamar kecilnya misalkan lagi pup misalkan lama, ya resiko tanggung penumpang ya. Ya semoga semuanya sehat walafiat lah ya. 8. Tetap fokus, tenang, dan tidak gaduh. Tenang. Saat berada di dalam tempat uji kompetensi zaman ini.
tenang ya. Aja resek aja, aja rame, umek ya, aja rame ya. Tetap fokus, tenang gitu ya. Fokus untuk harapan sampean gitu ya. 9. Dilarang bekerja sama ya. Membantu, mengganggu peserta nggak boleh ya. Caranya apa? Nggak boleh guys. Nanti rak yang dipakai adalah rak yang sebelah kanan, sebelahnya jendela ini loh. 5, sebelah sini sebelahnya jendela 5. Gitu aja. Jadi kemarin Mas Satrio udah bilang, Pak, yang saya upgrade adalah PC yang sebelah jendela, Pak, yang saya utamakan, katanya Mas Satrio gitu. Berarti yang nanti Anda duduknya itu nanti 5 sebelah tembok, 5 sebelah tembok. Jadi jaraknya berjauhan. Lah, antara yang belakang sama yang depan nggak boleh kerjasama, gitu. Nggak boleh kerjasama. Ini kan ada 6 baris. Jadi Anda mikir, Anda tenang, fokus, nggak harap tugasnya sampai dewe lah. Wis ono rak dewe kok. Kecuali kalau sekarang monggo ada kerjasama nggak apa-apa. Oh ini bukan ujian. Sering saya bilang ke Anda kelas 2 dulu. Tugas saya contohan nggak apa-apa. Bukan ujian. Kalau ujian nggak boleh. Ya. Next. 10. Semua trouble, hardware, software, gitu ya. Ya kita nggak berharap trouble lah. Kita kasih tahu dulu ya. Menjadi tanggung jawab peserta uji. Ya. Bentar. Nggak Mas Ilham. Tanya apa tadi? Oh iya nggak apa-apa. Kalau PC-nya perangkatnya mohon maaf. PC-nya mati, no signal, blue screen. Ya nanti ya nggak apa-apa. Laporan aja kalau yang itu loh ya. Yang trouble itu gini yang saya maksud. Seperti Anda panggil saya itu loh. Pak, nggak dapat IP Pak misalkan. Pak, di ping DNS-nya nggak mau Pak. Atau Pak, ini kok identifying aja gitu. Pak, ini kok login page-nya nggak muncul Pak ya. Dan lain sebagainya lah ya. Trouble yang settingan saya. Ini tapi nggak mau ya gateway-nya Pak. Ini ngeping gateway mau Pak, tapi kalau internet nggak mau Pak ya. Ini nggak mau taremot loh Pak gitu. Pak, ini samba saya kok saya udah login Pak, tapi kok nggak muncul Pak ya. Atau saya for the content permission denied Pak ya. Nah itu ya nggak bisa Pak, saya bantu Pak. Kalau sekarang ketika latihan monggo panggil saya. Mulai hari ini panggil saya nggak apa-apa Pak. Terekam seperti biasanya terekam. Dapat konten. Tapi kalau waktunya ujian, semua penguji nggak boleh bantu. Paling-paling cuma gini. Pak ini Pak nggak bisa connect internet. Kalau gini Mas, kalau nggak bisa connect lab nggak bisa connect internet, berarti yang salah labnya. Mungkin jaringan nih mungkin. Kalau salah lab. Kalau misalkan 10 orang yang nggak bisa connect hanya sampean, ya sampean nih mungkin. Itu. Itulah ya. Next. Ada lagi? Nggak ada. Lanjut ya. Ini alatnya kita bahas ya. Kita bahas lanjut ya. Ini yang Anda kerjakan ya. Oh ya ini nih kemarin Mas Habibi tanya juga, Pak ini nama konsumen apa? Itu. Saran saya Anda kerjakan sesuai dengan urutan ini, saran. Nggak wajib ya, namanya saran nggak wajib Pak. Saran ini sudah saya urutkan menurut pengalaman saya ya. Urut ya. Urut itu insya Allah selamat lah ya. Dan urut ini insya Allah selamat lah. Tapi kalau Anda misalkan sudah master, sudah pro, akta nyeting PPU di sini, monggo nggak apa-apa. Nggak ada aturan, mana duluan nggak ada aturan ya. Udah nancep semua nanti. Cuma saran saya nurut ini aja. Gitu supaya dari pengalaman saya loh nih, supaya trouble-nya nggak ruwet-ruwet ya, kecuali sing pro ya. Nek wis master ya monggo sampeyan. Tapi nek cek newbie kayak saya mendingan nurut ini aja. Itulah ya. Yang C ya, yang kalau yang A sama B nggak saya bahas, Anda paham insyaallah ya. Jelas ini ya. Lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan mesti AN yang dari PC ke wall plate itu ya. Gitu. Next, yang C lah. Yang C ditanyakan Mas Habibi. Nomor PC itu pasti sama dengan merak. Kalau nggak sama Mas Satrio tak tegur. Ya, nomor PC mesti podo. Memang udah tak instruksikan Mas Satrio, Mas tolong dikasih nomor depan belakang nomor gini yang 13. Kemarin kita 13, 14 nya 14. Enggak mungkin PC-nya 13 dukurin lu enggak mungkin. Termasuk ada yang curhat yang minggu kemarin di sini, Pak, ini di HP klien saya kok dapat nabi 14 ya, padahal saya raknya 13. Kabel kewali ternyata. Kabel jaringan internet itu kewali. Sing telulan 14, 14 nang 13. Ya sing gak arek akeh Mas Purane sing gak arek akeh boleh ya. Sing gawe ihya tok ya. Berarti saya pernah ditanya sama seseorang, Pak ihya kenapa sih komputer kok sering kena virus? Ya itu tadi mungkin satu nggak ada di virusnya atau ada di virusnya nggak pernah diupdate. Yang ketiga sih gawe wong akeh. Laptop saya alhamdulillah saya nggak minta juga aman dari dulu sampai sekarang.
Sing gawe aku tok polahe. Kalau di komputer Pak, komputer saya kok di lab kok sering trouble Pak ya. Ya sing gawe wong akeh. Gitu ya, maklum sing gawe wong aku dengan warnet sing gawe wong akeh. Gitu. Next. Nomor PC itu sama dengan nomor rak. Berarti kalau di soal nanti muncul kalimat nomor rak, nomor PC itu ya nomor rak, mau doae. Soalnya kadang-kadang di hal kecil itu ada yang ditanyakan itu, Pak, niki nomor PC nomor yang mana, Pak? Ya, nomor komputer sampai duduk di komputer mana lu? Niki Pak nomor 9. Ya tulisan nomor 9, Pak. Atau ada yang nanya gini, Pak, niki diisi nomor PC apa nomor rak? Loh, harus kita ngono. Iki. Dan mau coba, ada soal dibaca dengan teliti. Gitu loh, Pak. Serta nama konsumen sama dengan nama Anda. Tahun kemarin nggak ada seperti ini, Mas. Mohon maaf. Ini saya dikasih nasihat sama guru saya, ya. Pak Iwan itu guru saya, gitu ya. Tarekam viral. Pak Iwan itu guru saya. Sampai sekarang saya ketemu Salim. Gitu. Saya diingatkan sama Pak Iwan, dinasihati, Pak Iya, kalau buat soal yang berbau wirausaha. Padahal soal pemerintah itu nggak ada yang berbau wirausaha. Soal pemerintah 4 paket itu Anda bisa lihat, minta filenya tak kasih, download sendiri boleh, tak kasih linknya. Itu nggak ada yang berbau wirausaha, semuanya jadi karyawan. Jika Anda seorang teknisi komputer gitu, Pak. Jadi karyawan lah ya. Jika Anda seorang network administrator, berarti kerja melok uang lah, ngundang perusahaan, ngundang instansi. Pak Iwan mintanya anak-anak kita SMK Yunus 1 itu bisa berwirausaha. Berarti soalnya itu kalau bisa mengarah ke wirausaha. Makanya di sini kalimatnya nanti Anda memposisikan diri seorang yang punya jasa di bidang instalasi jaringan komputer gitu. Konsumen. Berarti yang Anda set itu anggapannya. Seolah-olah itu Anda nyeting perangkatnya konsumen Anda, pelanggan sampean gitu. Namanya di sini maka buat redaksinya nama konsumen sama dengan nama Anda. Jangan tanya lagi nanti di soal nama konsumen. Konsumen siapa gitu loh? Wah, bocor. Ini bocor. Main bocor gitulah. Next. Ini ada jenis pekerjaannya, tabelnya loh. Tabelnya tulis ini kan, daftar kebutuhan konsumen atau pelanggan gitu. Padahal sih nggak soal ya aku ya, soal konsumen atau pelanggan. Ya, namanya soal nih ya. Next, router. Yang pertama disetting router. Nomor 1 di-reset pastinya kan ya. Kecuali Ether 1 ke internet, Ether 2 ke switch manageable. Ya, Ether 2-nya router Anda itu loh ke switch manageable yang Ether 1. Ether 2 terkoneksi ke Ether 1 manageable switch. Ya, nanti kalau ada penjelasan ini ada yang nggak paham langsung tanya ya, angkat tangan, Pak. Mohon maaf, itu maksudnya apa ya? Lanjut. Nomor 1 di-reset dulu routernya pastilah. 2 pastikan password. Passwordnya berapa, Pak? 1. Ingat, enggak usah aneh lah. 234 5431 macam-macam lah ya. 1 ya. Ya angka 1 bukan 1 bukan. Angka 1 itu. 1 itu ya. 3, hostname-nya kasih ini. Nah, ini untuk penilaian saya, penilaian penguji nanti. Ini ada untuk penilaiannya belum saya buatkan program. Ini nanti saya buatkan programnya ya. Berarti Anda garap soal saya nggak garap nilai. Gitulah ya. Next, R itu router, nama kelas, nama Anda, nama konsumen itu nama Anda, kelas ya. Contoh misalkan ada contohnya tuh R Fulan K301 misalkan. Saya nggak nyebut nama soalnya wah Pak ya kok mesti nggak namanya Niam ya. Ada apa dengan Ihya? Enggak. Fulan ya hamba Allah lah ya namanya gitulah ya. Menggunakan huruf kapital, ingat-ingat karena siswa teko kali goblok kabeh. Seperti kalau jenenge jadi ini. Enggak. Nanti pengurangan nilai nanti. Huruf besar, kalau tulisan ini loh Pak. Gunakan huruf besar, huruf kapital. Ini gak ngerti kapital slash besar. Saya pernah ditanya sama beberapa orang, Pak ya kenapa kok lapor doa sih huruf kapital, huruf besar? Oh, no harus yang ngerti huruf kapital. Pak, huruf kapital huruf apa, Pak? Huruf besar. Ya oleh gak ngerti, boleh. Next. Contoh nih, R, min, nama Anda siapa, min, K3 atau K2, K1, K4, min, absen Anda berapa. Nanti saya remote dari sini. Oh, Ilham tutup Indi. Oh, dari mari, kamar nilai. Ikur mari, anu. Menang-menang kali ini, Pak Yujan menang-menang. Saya akan masuk ke sistem Anda pakai Romon, set gitu. Makanya Romon peringkat pertama langsung. Mari kakek jeneng langsung Romon mesti. Tujuan saya kenapa Romon kudu ngarep? Soalnya dari pintu masuk ketika saya mau atau penguji mau masuk ke router sampean. Romon hanya ada di Mikrotik ya. Kalau di TP-Link nggak ada Romon ya. Gitu. Next. Kalau dapat tanya langsung angkat tangan. 4. Romon ini ya, ini pro kontra juga ya. Ada guru yang nggak setuju. Kenapa kok diperjelas nih? Enable yes, ini nggak usah diperjelas aja. Kalau ideal konfigurasi Romon udah wis. Kalau usah jelas no, nampakkan luar PC kamu nggak usah aslinya gitu. Buat saya itu kasihan ke siswa.
Ya udah tak kasih oke penjelasan. Pak ini di sini apa Pak? Nomor PC. Jangan tanya lagi nomor PC nomor apa Pak? Nomor rak gitu ya. Kode aja ya. Passwordnya 123. Sering kejadian bahwa nggak muncul romonya gara-gara lo kalau pikir lo Pak 12345 lo. Kalau 12345 itu OSPF. Soalnya dibocor lah Pak, soal. Makanya saya bilang ke sampean, nanti kalau ngerjakan sesuaikan dengan soal. Gitu kalau ngerjakan ya. Lanjut 5, berikan komen. Setiap interface tolong dikasih komen. Gitu ya. 6, buatlah 3 interface VLAN. AP, server sama PPOE. Ya. Keluarannya, masuk keluarnya melalui Ether 2. 7. IP address-nya ini sudah saya sediakan. Anda tinggal ganti aja nomor PC Anda. 128, 27, 26. Ya. Ingat namanya nanti nggak usah kasih VLAN min AP, VLAN nggak usah gitu langsung AP, server, PPOE. Ada pertanyaan? Ada. Lanjut 8. Wah, 8 lembar. Konfigurasi DHCP klien. Pastikan DHCP klien sampean, ya ini kadang-kadang gak ngerti kadang-kadang ya. Ono arek keliru nancep noe ya. Pastikan DHCP klien sampean itu depannya adalah angka 10. Kalau depannya nggak angka 10 salah. Pak IP-nya depannya kok 172, Pak. Depannya kok 192, Pak. Salah, wis. Salah itu. Kasih konek internet nanti ya. 10 depannya. Di switch Cisco ini sudah tak setting bahwa IP internetnya nanti persiswa perak inilah. Itu 10 depannya. 10 nomor rak, wis. Nomor rak itu sama dengan nomor PC. Belakangnya X itu ya random, terserah yang ngasih, kadang 254, kadang 252, kadang terserah lah. Yang penting byte ketiga, kolom ketiga itu nomor rak. Slash-nya sama semua 24, 255, 255, 255.0 sama semua. 9. DNS routernya, allow remote request, dicentang jangan lupa. Static DNS-nya, web server titik nama usaha konsumen Anda. Gitu ya. Nanti nama usahanya saya kasih pilihan lah ya, nama usahanya ya. Nama usahanya misalkan Warkop Oppo, bisa gitu loh ya. Gitu loh. Nanti tak kasih tahu lah ya, tak kasih buatan tabelnya ya, nama usahanya siapa. Ketika hari-harinya tapi ya. Anda tinggal berikan rak nomor 1, nama usahanya adalah Cafe Maju. Rak nomor 2 nanti ada. Berarti kita nggak maju pas datangan, Mas, nanti nama usaha sampai ini. Mas Ilham nanti nama usaha sampai ini. Kita buatkan nanti ya. Oke. Gantian si mikir wong situ udah boleh ya. Pak Fadil tanya, "Pak ya ini mana ini? Penilaiannya?" Ngapunten, Pak. Ini soalnya 4 file ini saya yang buat sendiri. Soal, penilaian, jadwal UKK, undangan untuk ke Rafnet ini saya buat sendiri gitu loh. Si gantian ya, sehingga wong hitung boleh ya. Next. IP address-nya Linux Anda berapa kan gitu ya. Nanti kan ada ya punya Linux ya. Nanti di bawah ada. ARP-nya seperti ini, Mas. Ya, tingkat-tingkat hanya untuk AP. Replay only tak jelasnya sampean, Mas. Replay only. Untuk VLAN ID 10, interface-nya Ether 2, DHCP servernya ini dicentang. DHCP-nya VLAN 10 itu AP itu. 12. Internet gateway di setting. NTP-nya, SNTP-nya di setting, gitu ya. Ada yang NTP klien, ada yang SNTP, kode wae. Kalau pakai domain nggak mau, pakai IP. Domainnya ping, buka terminal, ping spasi 0.id.pool.ntp.rg. DHCP server, ingat DHCP server hanya untuk 2 interface. Makanya saya ralat. Kalau Anda lihat di file sampean itu, DHCP-nya ada 3. Saya sudah bilang ke MGMP TKJ bahwa, Pak, Bu, guru TKJ yang hebat, terhormat, luar biasa. Saya bilang gitu. Mohon dicek, mohon bantuannya untuk ngecek. Tak tunggu sampai 2 hari, mungkin sibuk ya, gak nyalahkan saya gak nyalahkan loh. Gak ada respon, tak lihat TV. Oh, ketemu lagi DHCP-nya kakean. DHCP cuma 2, barangkali ada yang masih tanya teman sampai gelombang kedua atau gelombang pertama. Si kurung connect misalkan. DHCP nok piro rek? DHCP nok loro, kayak AP, kayak hotspot itu loh, Pak. Sama gawe server. Tetap ya servernya pakai IP statis ya. Yang PPOE nggak pakai DHCP, PPOE, pakai pool. Itu. Makanya di sini ada keterangannya pakai pool name IP pool. Nah itu loh. Gak pakai DHCP. Ya sini ini settingannya. Sak mini akeh. Tak tuntun, tapi tak tuntun ya. Oh address sak mini, komentarnya kayak iki, profilnya jeneng iki, lokal addressnya sak mini dan seterusnya. Tak buat terperjelas inilah ya. Harapan saya semoga semuanya lulus gitu loh, Pak. Sekali ujian, mari.
Saya lebih berharap lagi 3K1, 3K3, terutama dua ini yang saya ajar. 3K1, 3K3, sak gurungi duhur semari. Ya, semuanya ya memang tergantung ikhtiar sampean. Makanya jangan lupa minta doa ke orang tua sampean yang ada orang tuanya minta doa. Udah sedekah dina masjid, doa ati kerentek. Bismillah muga-muga lulus rek. Gitu ya. Ojo dibanting lebokno lah. Arep maju sepakir. Ojo ngomong aku, gak ngomong aku wis. Lebokno ngono ya. Ojo pon amplop kosongan. Yang di sini amplop ya. Ana wong mes ya ono. Niki Bu. Nah, nih, sampai tengok dhisik barang gitu ya. Next, 16, firewall. Nah, ini tak kasih kebebasan. Kemarin ada yang bilang 3K1, Pak. Ini saya besok pakai RAW boleh? Mas, besok ngejakannya sesuai dengan soal, bilang gitu. Hari ini tak apa-apa, wis. Lah tahun ini saya kasih kebebasan, pilihannya 2. Monggo Anda pakai L7 protokol boleh, pakai RAW boleh. Terserah sampean. Berarti saya nggak nyalahkan Anda kalau pakai L7 monggo, benar, itu benar. Pakai RAW juga benar. Terserah sampean. Yang menurut Anda gampang yang mana gitu lah ya. YouTube, IG, Facebook, Twitter. 17. Nyobanya apa, Pak? Ini nyobanya nanti itu di ping mau, browsing nggak mau tuh, Pak. Nyobanya ini loh ya. Di ping mau, ping YouTube mau, tapi dibuka webnya, situsnya nggak mau. Munculnya error ya, muncul dinosaurus biasanya gitu ya. Nek Chrome ya. 17. Hotspot server, saran saya hotspotnya nyetingi belakangan aja. Biasanya sih dari perkara hotspot biasa nih. Pak ini Pak replay tapi destination host undisable. Nah, ini hotspot ya. Keliru nyetingi hotspot kayak apa kok hotspot kayak server. Makanya gak bisa connect komputer sampean. Nggih Pak ngapunten Pak. Iki hotspotnya terakhir ae ya. Ini kodenya ya. Jangan lupa nanti saya buatkan landing page. Nah, buatkan landing page nanti ya. Kalau kemarin kan pakai CV ya, pakai CV. Ya, curriculum VT kan. Besok sorry. Ini nanti saya belikan ya. Insya Allah saya belikan di Eri Sanjaya kalau nggak salah ya. Tak belikan. Harganya murah, pas promo ya. Eri Sanjaya. Dia jualan template hotspot 35 ribuan. Ada jadwal sholat, Ramadan kurang berapa hari dan lain sebagainya. Nah ini cocok buat usaha-usaha Anda nih ya. Gak usah beli sampai saya aja yang beli. 35 ribu nanti beli 35 ribu template hotspot. Enak di sini ya. Fiturnya loh mas menurut saya. Ini loh ada subuh kapan, zuhur kapan, produk apa musim hujan ya dan sebagainya. 3 jam per hari gitu. Nanti tak share ke sampean ya. MAC address-nya berapa dan sebagainya. Ini testimonial ya. Oke, lanjut. Biasanya kan ada ya hotspot Noval yang warna merah itu kan, HUD RI kan. Nah, sekarang kan belum Agustusan kan. Nah, tak belikan ya. Santai sih, belum tak belikan sih. Pikiranku gantian mikir sih gantian. 18. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Yes. 18 bandwidth. Ingat hati-hati. Bandwidth itu tidak semuanya manual ya. Ada beberapa yang dari profil, ingat-ingat dari profil. Contoh, AP itu dari server profil. Server itu manual. PPOE dari PPE profil. Ya. Otomatis dari profilnya yang red limit itu loh, Mas. OSPF. OR itu bukan gerbang OR bukannya. OR itu open rak. Open rak yang ini. Berarti rak yang terbuka ini namanya open rak, yang ada lemarinya kayak di workshop itu namanya close rak. Ya. Oke, beres. Yang miniable switch, yang TP-Link TLSG 108E, ini yang disetting. Ya. Ether 1 terkoneksi ke Ether 2 mikrotik, Ether 1-nya switch sampean nyambung ke Ether 2 mikrotik sampean. Ingat-ingat, berarti di mikrotik interface yang dipakai cuma 2. Ether 1 ke internet, Ether 2 ke switch 3, 4, 5 gak dipakai di mikrotik. Ya. Gitu. Kalau di switch yang nggak dipakai adalah yang nomor 8. 8 adalah default VLAN, not member. Dia nggak dipakai, ingat-ingat 8 nggak dipakai. Berarti kalau ada klien nancep ke 8 nggak dapat IP. Masing-masing VLAN punya 2 anggota, VLAN 10, VLAN AP 2, 3. 2 atau 3. Dan nyobanya nanti nancepinnya. VLAN 20, 4 atau 5 dan seterusnya. Gitu. Udah tak kasih warna juga ya. Warna kuning, berarti 45 itu Anda tancapin ke WiFi router Anda TL840 yang warna kuning, yang LAN. Yang 67 TL820 itu tancapin ke port 1.
Ono tulisannya di situ, Mas. Berarti di HP sampai itu 840 itu tulisannya LAN 1 gitu. Warna kuning LAN, warna biru kalau nggak salah. Itu 1. Yang dugo 840. Yang bawah 820 semuanya putih. Anda tatipin ke port yang nomor 1 yang 1. Tulisannya 1 with area network. Warna putih ya. Yes. Ini settingannya seperti ini. VLAN name-nya ini, nggak usah VLAN server ketahuan. AP server PPOE. Semuanya tag-nya adalah Ether 1. PV-ID-nya, port VLAN ID-nya sekian. Ya, tinggal ya seperti ada praktek biasanya juga ya. Ada pertanyaan? Ada. Lanjut. WiFi router yang TLWR840N untuk hotspot. Gitu ya. Ingat yang atas yang besar itu, Mas, yang besar 840 itu modenya access point. Ingat-ingat modenya access point. Wireless networknya hotspot nama usaha Anda. Hotspot nama usahanya apa? Ya, wireless name-nya, WiFi-nya. Jadi ketika dicek sudah selesai, Mas ya. WiFi-nya namanya apa? SSID-nya ya. SSID-nya namanya apa? Pak ya, kenapa nggak ditulis SSID? Soalnya untuk settingan TP-Link jenengi lo wireless network name. Kalau bahasa keren ya SSID sih. Service set identifier. Tapi di settingannya TP-Link itu namanya wireless network name. Dikasih nama itu. Hotspot spasi nama usaha Anda. Hotspot berarti cafe murah, cafe apalah. Nanti ada daftarnya tak buatin. Security-nya disable. Nggak usah password WPA, WPA2, WPSK. Nggak usah. Matikan. Soalnya dia langsung connect. Nanti ada login page-nya. Yang 35.000 tadi ya. LAN tipenya statik, IP-nya dibuat 0D2, setelah 24, 255, 255, 255.0. DHCP-nya dimatikan, soalnya IP-nya nanti dapatnya bukan dari TP-Link, bukan dari itu, TL840 bukan, tapi dari router Anda. Nah, ini ya, guys. Ini yang TLWL840N untuk hotspot. Ingat-ingat nancepinnya ke yang warna kuning, yang LAN. Ingat-ingat. 820N untuk PPOE client, PPPoE client, point to point protocol over Ethernet client yang kecil 820N. Nah ini kemarin yang beliaunya yang 3K4 komplain, Pak ya ini kok nggak terstandar gitu ya. Berarti ketika Anda ngeriset itu beda ya, yang 820N kalau di reset, yang 80N yang kecil itu, kalau Anda reset, kita harus masukkan password yang mana kombinasi huruf besar kecil simbol gitu, Pak. Kita buat kesepakatan, sesuaikan dengan soal. Steamstar 123, jangan yang lain admin 123, macam-macam ini cari ini. Enggak, kita buat kesepakatan Steamstar S-nya besar. Yang besar hanya S-nya. Steamstar 123, enggak pakai spasi. Berarti ketika habis di reset, Pak ini passwordnya apa? Ini dibaca. Semuanya Steamstar 123. Bukan admin 123 ya, atau yang lain, bukan. Tapi ini Steamstar 123. Khusus yang 820N. Kalau yang 840N enggak pakai gitu-gituan. Modenya wireless router. Kalau yang besar itu AP, access point modenya. Kalau yang ini habisan dari set udah, modenya otomatis tuh, wireless router otomatis. Wirelessnya disable, berarti nggak mancarkan. Yang kecil nggak mancarkan memang. Dia untuk PPE client dia nggak mancarkan. Yang mancarkan yang atas, yang 840. DHCP server enable. Yang ngasih IP adalah ya routernya itu tadi, bukan router MikroTik ya. 820. Otomatis kalau klien Anda, PC Anda connect ke 820, dapat IP pasti dapat IP 192 formatnya. 192 dan dapat 0 titik gitu, Pak. Kalau yang PPOE loh, kliennya mesti dapat IP 192, 1680 titik. Soalnya yang ngasih IP ya PPOE-nya yang ini 820N yang ngasih IP. Beda sama yang AP, beda sama yang server yang ngasih IP, router MikroTik-nya ya. Ingat-ingat. INT itu bukan integer tapi internet connection tipenya adalah PPOE. Ini otomatis ya, dapat dari VLAN PPOE-nya. Jadinya benar nanti kita lihat di settingannya itu 172.30 titik nomor Anda atau nomor PC Anda. Saya 26 sesuai dengan ketentuan yang di atas. Username-nya nama konsumen, nama Anda ya, ingat-ingat nama konsumen ini nama Anda. Password-nya 123. B. Tambahan. Koneksi 1, kalau yang ini koneksi port LAN WiFi router Anda ke port 2 atau 3. Berarti yang 840 Anda tancepin ke port di switch Anda 2 atau 3. Jangan tanya lagi, Pak, ini 2 atau 3, Pak? Loh, port 2 ya kan sama-sama VLAN 10, Pak. 2 atau 3. 2-3-nya portnya siapa, Pak? Manageable switch. Manageable switch. Kalau yang AP 840, kalau yang 820 Anda tancepin ke port 6 atau 7 pada manageable switch. Berarti yang di switch Anda itu yang 67 itu untuk yang 820N. Ingat-ingat, keliru ngecep ya. Yang kelima, virtual box 1. Pastikan PC konsumen PC Anda yang Anda pakai itu nanti ketika ujian disetting di DHCP klien. Berarti gak ada IP nih, Pak.
Sampai kalau nyeting jangan kasih IP. Komputer Anda itu nggak usah IP. Kecuali ada beberapa kasus ketika Anda mau nyeting TP-Link, switch TP-Link, kan nggak mau login kan. Berarti Anda harus ngalah. Berarti dikasih IP 192.168.0.2 untuk nyeting VLAN distribusinya ya. Berarti router Anda itu VLAN di sini, Mas. Di tabel pekerjaan ini, bentar. Nah, ini. Di sini ada nomor 7. Konfigurasi VLAN server. VLAN server ya router Anda itu, router mikrotik ya. Tapi kalau yang distributed VLAN itu yang di switch Anda. Berarti switch Anda itu hanya distribusi aja. Gitu ya. Lanjut. Oke. Pastikan PC konsumen Anda sudah disetting DHCP klien. IP PC dapat secara otomatis dari router konsumen Anda. Berarti komputer Anda itu dapat IP otomatis dari router mikrotik Anda. Melalui yaitu tadi, melalui VLAN 20. Kan PC Anda itu nyantep ke VLAN 20 gitu loh ya. VLAN server gitu ya. Pak, kenapa VLAN 20 itu kok pakai DHCP, Pak? Padahal kan VLAN 20 kan server. Untuk membantu Anda, barangkali ada yang mau browsing. Saya lupa, Pak. L7 protokol itu rigidnya apa ya? Bintang, pagar. Nah, browsing nggak apa-apa, Pak. Yang kalau yang jaga saya, Anda browsing ke internet silahkan, nggak apa-apa. Kalau VLAN-nya berhasil loh sampean. Makanya kenapa kok VLAN 20? Barangkali ada yang tanya, lupa. VLAN 20 kan server. Server kan IP-nya statis, bener. Kenapa dibuat DHCP? Supaya PC Anda bisa connect internet. PC Anda bisa tanya internet supaya gitu. Tetap nanti Linux-nya di VirtualBox IP-nya statis tetap. Tapi kan Anda terbantu dengan PC Anda connect internet. Gitu. Kalau mau adil-adilan mutlak misalkan, ya dibuat nggak usah DHCP. DHCP-nya hanya untuk AP. Tapi Anda kesulitan nanti gitu. Soalnya kelasnya beda. Kalau kelasnya kayak NIAM insya Allah lah master. Kelasnya kayak saya bingung tambahan. Ya opo gitu tambahan ya. Makanya dibantu dengan apa? Pak, boleh nggak Pak IP-nya dibuat DHCP? Oh boleh, nggak apa-apa. Hanya untuk PC loh ya, bukan Linux-nya, PC-nya. Next. Ini ya, PC Anda itu akan dapat IP ini. 172.20. Kalau selain ini, misalkan 192. Salah, mesti salah, wis. Bisa ngecep noy, bisa salah settingi. Pak, komputer saya connect internet, tapi IP-nya 10 tambah salah tambahan. 10 IP-nya tersatu router, kok ngapain komputer sampai IP-nya 10. Atau Pak, komputer saya IP-nya 192, itu tambah salah. Nggak ada, Mas, di soal saya itu 192 tuh nggak ada. Kecuali untuk PPOE ya, mohon maaf, kecuali untuk PPOE. Yang di HCP-nya itu loh, nggak ada yang 192. Gitu ya, next. Atau komputer Anda dapat IP 172.10, salah Pak, itu 10 punyanya AP. 172.30, itu salah, itu punyanya PPOE. IP-nya akan dapat sesuai dengan VLAN-nya. Ingat-ingat, IP akan dapat sesuai dengan VLAN-nya. 2. Anda nggak usah nginstal Linux, tinggal diimpor. Nanti ketika sebelum pulang, ketika ujian, semua nanti gurunya saya briefing. Semua siswa wajib menghapus Linux-nya. Berarti di VirtualBox itu, di VirtualBox sampai itu isinya cuma Linux, nggak ada Windows 7, Windows XP, Ubuntu, nggak ada macam Linux. Berarti di VirtualBox itu isinya Linux dok. Habis diimpor set, gitu. Supaya nggak bobok ya, habis diimpor set. Berarti di komputer sampean VirtualBox sampean itu isinya Linux sampean. Sesudah ujian semuanya siswa komputer yang dipakai lo ya, komputer yang dipakai itu wajib dihapus VirtualBox-nya. Linux-nya ya, bukan VirtualBox-nya, Linux-nya. Berarti ketika Anda duduk, silakan dicek Anda buka VirtualBox, pastikan kosong. Nah, kalau VirtualBox yang liya hapusen. Enggak usah izin saya, enggak usah izin pengawas, hapusen. Berarti hari ini wingi gawe gak dihapus. Berarti kosong tuh VirtualBox sampean ketika Anda buka, itu enggak ada Windows 7, Windows XP enggak ada, kosong. Ngimpor, Pak. Iya pintar ngimpor di sini langsung. Kami diimpor, enggak usah install, tinggal diimpor. Terus jadi nama sampean, gitu ya. Namanya itu server min nama konsumen, server min Ahnaf, server min Niam, server min Ferry, misalkan gitu, atau server min Gilang. Kasih nama Anda. Huruf besar. Itu, Pak. 4. Jangan lupa VirtualBox-nya LAN card-nya disetting adapter terbridge. LAN card-nya itu sebelum Anda jalankan, cek di LAN card-nya. Cuma butuh satu LAN card aja. Nyambung internet. Adapter terbridge di-bridge sama komputer Anda, sama LAN card Anda. Jangan lupa izinkan semua di advance. Izinkan semua ya. Ada pertanyaan? Ada, lanjut. Nomor 4.
Nomor 4. Nomor 6. Virtual Linux Debian Server ya ini. Pertama, Linuxnya dikasih nama, hostname-nya, identitasnya. Server min nama Anda. Nama konsumen itu nama Anda. 2, IP-nya ini, ingat-ingat. Manual, Pak. Iya, manual. Formatnya, Pak, 172.20 nomor PC Anda, /2/27. Anda pakai slash boleh, pakai netmax 255.255.255.224 silakan. Ingat, Anda harus hafal 27 itu berapa, 28 itu berapa. Mulai sekarang Anda hafalin. 27 itu 224. 28 itu 240. 26 itu 192. 25 itu 128. Lupa lihat internet. Enggak apa-apa. Kalau internet, nek oleh internet gitu ya. Gateway-nya jangan lupa diisi gateway-nya. Pak, Linux saya nggak bisa connect internet, Pak. Ya mungkin gateway-nya, mungkin, gitu ya. Terus DNS resolver yang di nano/etc/resolve.conf. Jangan punya alasan gini, Pak, filenya nggak ada, buat sendiri kalau nggak ada. Ada beberapa Linux yang sudah disediakan, tinggal ngedit dalamnya. Ada beberapa nggak ada filenya, Pak, buat sendiri kalau nggak ada. nano/etc/resolve.conf. Huruf kecil semua, pintar, huruf kecil semua. Ya. Next. 3. Pastikan Linux server komputer Anda, konsumen Anda bisa ping dari klien. Bisa diping dari klien. Jadi teko klien, ke Windows ngeping Linux bisa, Linux ke klien bisa, Linux ke Windows bisa. Jangan sampai nggak bisa ya. Soalnya itu Linux Anda connect internet repo yuk, Pak. Kalau Linux Anda nggak bisa connect internet, maka 1, nggak bisa nginstal nggak bisa nginstal web server, SSH, nggak bisa. Soalnya nginstalnya bukan dari divisi 1, divisi 2, bukan, tapi dari repo yang ada di internet. Oke, nomor 4. Pastikan Linux server konsumen Anda bisa ngeping ke internet. Pastikan Linuxnya bisa ngeping ke internet. Ping pakai IP 8844 bisa, ping spasi domain bisa, misalkan ping google.com replay, ping mikrotik.com replay, apt spasi update, ingat-ingat habis ngedit repo Anda ketik apt spasi update. Ya, biasanya siswa lupa, Pak, ini reponya kambing kebo sudah selesai, Pak. Tapi kok nggak bisa, Pak? apt spasi install spasi minj spasi open server. Tak bilang, Mas, udah sampean update loh. Lah mau diupdate apa? Lu diupdate. Sampean habisnya di repo itu, nano spasi /etc/apt/sources.list. Bisa main edit thread. Kalau buatan apa alamat, Pak? Tuh, wow, Pak, lihat internet. Maka nih, kenapa kok VLAN 20? Pakai DHCP server, tujuan saya membantu Anda supaya Anda bisa lihat nyontek lah. Script gawe repo, script gawe L7 protokolnya, kayak ngeblok firewall itu loh situsnya. Soalnya ada beberapa situs nggak apa, nek KPI apa, nek ini nggak apa, misalkan gitu lah. Sampai bisa lihat internet, gitu, menyontoh, gitu, nggak apa-apa. Nggak ada tambahan waktu ya, contoh lihat itu. Ya. Kalau nyontoh ketahuan guru, kalau tergantung gurunya, saya nggak bisa jamin. Kalau nyontoh internet, nggak apa-apa, nyontoh internet, Pak. Bukan ganggu teman kan itu. Saya fokus tapi nyontoh internet, nggak apa-apa. Kalau saran saya nggak ngajari curang ya. Saran saya, sampai kalau nyeting backupen, dipelajari kok nyetingan. Oh, ini gitu. Oke lah, mohon maaf, memang selama ini yang Anda setting itu kan beda sama sekarang. Mungkin. Kalau saya saran saya di backup, settingannya itu di backup. Bisa, Pak, bisa, nanti kasih tahu lah. Jadi ini kan masih saya briefing masalah soal. Berarti Anda bisa tahu settingannya, misalkan niam sudah selesai, misalkan niam, Pak udah selesai, atau teman sampean nggak hanya niam, kalau sudah niam, lihat lah, sudah selesai misalkan. Yang nyatakan bener nggak kan gurunya. Misalkan saya udah nyatakan selesai, oh bener Pak Ilham bener misalkan, wis. Saya bilang ke Ilham, tolong backup Ham settinganmu, explorer Ham settinganmu. Kayak apa? Tak contoh nih, tak delok settinganmu, oh ini gitu, Pak. Berarti di mikrotik itu settingan itu bisa dilihat di ekspor namanya ya, bukan di backup. Kalau di backup nggak bisa dilihat, di ekspor. Berarti masuk new terminal, ekspor itu. Setelah settingannya lengkap, udah teruji, maksudnya lengkap itu udah teruji, ini bisa. Berarti bisa dicontoh. Settingannya bisa dicontoh settingannya, gitu. Lanjut, ya. 5. Instalasi dan ingat ya, habis di setting reponya diupdate, bisa nerek lali, apa namanya wis rada awan ngarape. Mari mangan keluarkan mungkin ya. Bingung gak kena ya Linux ya. Ngeping internet kena, ngeping mikrotik kena, tapi ngisa kok gak kena ya. Gara-gara kurang situ deh. Lali gurung apt spasi update. Lali gurung itu. Pak repo ini
Perasaan di sekolah ganti balak-balik, kambing kebo VLSM. Tetep aja Pak gak gelem Pak nginstal apa aja Pak. Ya, aku meneng aja sampai cek Mas itu. Gak boleh bantu saya Pak. Sampai cek meneh Mas. Biasanya rada udah curang metu tak Mas Satrio Mas akan nek Mas ini apa Pak gitu. Soalnya saya nggak bisa bantu. Nah jadi Pak ke toilet dulu Pak. Silahkan. Mau tak ke Pak Aceh, Pak Samsudin tak kok gak apa-apa. Kan nek Mas itu. Lanjut nomor 5. Instalasi web server. Nah ini. Nanti kita pakai landing page tak buatin. Kayak CV kan saya yang buatin. CV itu Mas. Kalau Mas kopiin Pak minta CV-nya, Pak minta CV-nya. Besok landing page-nya tak buatin. Landing page itu halaman untuk konsumen. Landing page seperti ini Mas. Ini nggak beli nih ya. Saya downloadin aja. Punyanya orang tak ambil itu aja ya. Landing page. Anda kalau landing page yang ini ya. Contoh landing page konsumen. Contoh. Sini lah ya, contoh lah ya. Nanti kalau nggak paham misalnya gini, oh landing page beda ya, landing page sama home page beda. Landing page kayak dodolan. Kan kita usahanya wirausaha kan. Nah, tampilannya kayak gini sebentar kawan ini. Contoh ya, iki paling. Ada produknya gitu ya. Ya tergantung programmernya ya. Nah, kayak gini iki ya. Oh, ini landing page namanya ya. Biasanya kan CV, kurikulum vitae ya. Ini yang lain lah ya. Ini buat usaha ya. Nah, gila. Coba. Dodolan. Tadi kan template-nya untuk login kan ada jualan barang. Ini juga gitu, ada harganya, belinya di mana gitu ya. Nah, klik ini. Ini landing page, tapi Anda nggak usah buat gini, pemrogramannya bingung nanti. Tak downloadin aja. Ya tinggal disiapin di situ nanti sama Mas Satria, Mas baru nang D Mas. Kalau jenis landing page. Nah, itu aja yang Anda upload ke web server samanya Singfar www.html Anda upload di situ. Udah beres gitu ya. Ini ada ganti nama Anda boleh gitu ya. Contoh landing page buat jualan misalnya ya. Nah, gitu. Nah, ini buat jualan. Kalau homepage kan bukan jualan ya, homepage ya. Laman utama. Ini buat jualan biasanya. Lanjut. 6. File server, buat user dengan nama konsumen Anda, buat user dengan nama Anda. Add user, ya ingat bukan user add user spasi nama Anda. Ingat nama Anda itu nama konsumen ya. Passwordnya 1 gitu aja, gak usah aneh-aneh. 1. Silakan login ke user yang baru, login dulu, ingat login dulu. Buat directory, untuk sambanya berarti login buat user dulu. Habis itu login ke user, login spasi nama Anda siapa, enter, masuk kan. Buat directory namanya ini. Dokumen dari mkdir spasi dokumen mit nama Anda. Udah gitu ya. Terus ada setting sambanya. Ya caranya nanti diakses dari klien, dari Windows. Dia bisa muncul login page-nya nama, username, password. Ketika diakses pakai username password, orangnya nanti saya pengujinya bisa membuat folder di situ kayak biasanya itu loh ya. 7. Remote server. Soalnya saya mau ke Pak Fadli ya. Saya itu seru. Kalau saya itu paling senang dikasih soal hubungannya sama jaringan. Kalian senang ya. Uji adrenalin gitu ya. Saya itu pernah pas lewat dipanggil Pak Ulum, pas lewat Pak Ulum jaga ujian. Pak ya. Gitu. Ini ya sambanya jangan lupa trouble samba sering kali tuh Pak. Misalkan Anda habis nyoba login, ini yang paling sering gitu ya. Terus Anda coba, Pak udah selesai Pak, datang sudah saya coba Mas login lagi. Tadi login Pak tadi Pak. Loh enggak balen meneh. Nah, itu kan ada itu videonya ya. Anda lihat di videonya. Berarti di YouTube saya itu ada playlist namanya Tsut Net Admin sama Tsut Sys Admin. Anda lihat di situ ya. Sampai kalau mulai sekarang lihat video saya itu. Gak usah di-subscribe enggak apa-apa wis ya. Sampai ndelok video ku sing nek trouble ngene solusi ning ngene. Nek trouble ngene solusi ning ngene, Bapak. Gitu ya. Gitu. Next. 7. Remote server. Nah, ini kalau biasanya kan Anda nggak pakai portnya, ini tolong diganti portnya nanti SSH-nya. Berarti Anda ngeditnya ada di nano spasi /etc/ssh/sshd ada score config. Di situ ada port 22, Anda ganti menjadi 8927. Jangan lupa di restart. Setiap kali nyeting disimpan, ingat ya. Linux itu ada 5 langkah Linux. Ingat ini Linux. Pak, saya mau mengerjakan FTP server. Sorry, FTP nggak ada di soal saya. Cuma ada 3, remote, web server, landing page tadi sama Samba file server ya. Pak, saya mau mengerjakan file server misalnya. Ada 5 langkah. Yang pertama, install dulu paketnya. Samba nih Pak, nggih.
apt spasi install spasi minj spasi samba. Nomor 2, settingan file, settingan. Nomor 3, simpenan file. Nomor 4, restarten file. Kalau settingan tadi loh, smp.com misal kalau samba. Yang kelima, cobaan. 5 bualan baleni. Gitu. Nek trouble tanda nol dhisik gitu. Sama Anda ngejakan apa? Misalkan web server, installan dhisik paketnya, programnya itu Mas, Apache 2 itu. 2, file settingan. Ingat, kalau Anda nyeting Apache itu ada beberapa file yang disetting. Yang pertama adalah yang HTML itu tadi, yang HTML, index HTML. Kedua itu yang 000min-default.conf itu loh, yang ada di /etc Apache /site min available. Lho kuno kon. Gitu ya. Sing tuwe apa mau sing nom ya. Aku karo bayang aku gak delok sampean aku karo bayang nom ning gone gitu ya. Next. Nomor 5, nomor 5. 7, pengujiannya ini ya. Silakan dibaca sendiri ya. Seperti inilah ya. Kalau dari sisi klien, dari sisi peserta, pastikan Anda ini Anda uji coba ya, pastikan servisnya bisa yang Anda setting loh, yang disetting di Linux bisa diakses dengan baik gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Yang B, dari sisi penguji seperti ini ya. Jangan lupa template loginnya sudah berubah gitu ya. Udah, ini topologinya. Ingat di sini ada makhluk, ada namanya wall plate. Ini wall plate. Berarti dari PC Anda yang Anda pakai itu nanti nyambung ke switch itu perantaranya pakai wall plate gitu. Ini yang Anda rakit, yang Anda install. Berarti yang Anda install, yang Anda pasang konektornya, yang kabel strike tadi loh, Pak. Berarti yang hijau ini, hijau di PC ke wall plate itu kabel strike, dikasih Mas Satrio nanti. Kalau nggak salah warnanya oranye, dikasih warna oranye supaya beda sama yang lain. Yang ini juga dikasih kabel juga, tapi nggak pakai dikerimpin, tinggal ditancapin ke wall plate gitu. Ini topologinya ya, sudah saya share ke sampean kalau topologinya, nggak ada yang berubah kalau topologinya ya. Itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini filenya saya share ke sampean. Beres? Nggak ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan memang manggil saya lah ya. Ya, semoga lancar, semoga sukses besok. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.